Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan saya juga bahagia sekali ditemani oleh Bapak dan Ibu. Wow. Pak Warno dan Bu Kasih, bagaimana kabarnya? Baik, Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya. Bu Vivi bagaimana? Ya, saya juga baik-baik. Oh. Dan berharap pemirsa juga di rumah dalam keadaan yang baik. Amin. Tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, Pak Warno dan Ibu, terkadang kita kalau menyaksikan sebuah video-video pendek gitu ya, kita lihat di mana ada istri dikhianati suami dan begitu sebaliknya. Aduh. Nah, ini padahal mereka sudah membangun rumah tangga secara susah payah, ya, membina rumah tangga dari belum menikah sampai sudah menikah dengan susah payah. Namun terjadi begitu saja pengkhianatan itu, dan salah satunya mungkin karena long married distance atau hubungan pernikahan jarak jauh. Oke. Ya, bahasa kerennya long distance marriage. Ya, kebalik. Ya, tapi memang itulah keadaan sekarang yang memaksa mungkin salah satu dari suami atau istri harus berjauhan fisik. Dan oleh karena pekerjaan atau mungkin istri yang bersekolah gitu ya, di Iya. luar kota atau di luar negeri. Nah, sementara suami dituntut untuk bekerja. Jadi ada jarak yang memisahkan mereka di dalam hubungan pernikahan. Nah, ini saya kan ditemani sama Bapak Ibu yang ya istilahnya sebagai pencerah. Nah, ini saya mau tanya dulu ke Pak Warno dulu deh ya. Iya. Bagaimana nih menurut Pak Warno nih bila ada suami atau istri yang sudah menikah tapi mereka harus ternyata dipaksa untuk berjauhan. Dipaksa. Iya. Dipaksa. Iya, karena keadaan Iya, tadi itu, Pak. betul. Jadi biasanya itu kita juga sering lihat ya, ada masalah pekerjaan, tuntutan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga harus berpisah dengan kekasihnya, baik suami atau istri. Iya. Biasanya kan bisa aja suami bekerja di luar atau istri yang bekerja di satu daerah, sehingga menimbulkan keterpisahan, dan itu pasti akan nggak enak dong. Nggak enak karena kan suami istri itu seharusnya kan punya hubungan secara langsung ya, baik secara fisik itu kan harus ada, terus ngomongnya juga Komunikasi. enak gitu ya. Nah, baik secara fisik itu ketika di rumah bersama-sama itu kan nyaman gitu ya. Tapi kalau jauh kan biasanya ada rasa rindu sekali. Nah, ketika rindu sekali itulah kalau jauh kan ngempet, ngempet itu batin gitu ya, membatin. Ya itu memang akan terjadi begitu. Kemudian masalah biasanya kalau dekat kan komunikasinya lancar. Kalau ngomong-ngomong kan biasanya kalau dekat itu langsung mengerti gitu loh, nggak bisa salah paham. Nah, ini kalau jauh bagaimana? Memang sekarang zamannya zaman canggih ya. Ada HP atau apa bisa dikomunikasi langsung melalui alat ini. Tapi hal seperti itu bisa juga bisa salah paham loh. Betul. Bisa salah paham ketika jarak jauh. Kadang-kadang kan begini, sudah diberitahu gini, misalnya saya lagi sakit gitu. Yang di sana itu kepikiran. Padahal kita kadang-kadang sudah sembuh, tapi yang sana masih mikir gitu. Jadi komunikasinya itu kurang efektif dalam hubungan suami istri. Ya, menarik sebenarnya yang Pak Warno bilang ya. Kadang hubungan yang dekat aja bisa salah paham. Bagaimana juga dengan hubungan yang jauh? Itu dari sisi komunikasi ya, Bu Kasih ya. Nah, ini saya mau tanya nih dari sisi tanggung jawab. Seumpama suami yang jauh, istri yang jauh gitu, ini tanggung jawabnya di dalam rumah tangga ini. Ya, bicara tentang tanggung jawab, memang pada umumnya ya kita yang istri ini yang biasanya mengerjakan segala sesuatu yang namanya pekerjaan rumah, entah itu ngurus anak lah, termasuk ngurus suami juga. Ngurus anak, suami, belum lagi beres-beres rumah dan sebagainya gitu ya. Tapi memang di sini juga jangan sampai suami merasa bahwa itu tugasnya istri aja. Nah, di sini sebenarnya perlu dengan
kebesaran hati seorang suami juga harus bisa membantu istri gitu ya. Jadi tercipta kerjasama untuk bisa menyelesaikanlah apa yang menjadi tugas rumah. Nah, tapi kalau bicara tentang LDR ini tadi ya bagaimana ya? Pasti yang ada di rumah tentunya dia kerja sendiri gitu ya. Dan kalau kita kerja sendiri pasti rasa capek itu kayak 2 kali lipat gitu ya. Bukan hanya secara fisik, emosional juga terlibat semua di dalamnya. Nah, kadang kan kita berpikir bahwa ketika kita menikah berarti kita bersatu dengan pasangan kita gitu kan. Tapi bisa saja timbul pertanyaan, harus saya sudah menikah, buat apa saya menikah, pada akhirnya harus berpisah. Betul kan? Betul. Nah, itu sih. Ya, memang kalau ada jarak, ya, hubungan ini bisa jadi membuat hubungan kita antar suami istri itu hambar. Ya, betul. Walaupun sudah menjadi suami istri, karena kejauhan fisik itu tadi. Nah, tentu saja bagian-bagian yang tidak mengenakan ketika suami atau istri harus berjauhan seperti yang dipaparkan tadi. Nah, tapi kalau memang harus menghadapi kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan kira-kira Pak Warno? Ya, memang harus itu, memang suami istri itu punya komunikasi yang intens ya. Komunikasi yang intens. Jadi jangan juga pengertian intens itu bukan berarti setiap hari, setiap menit telepon. Nanti nggak sempat kerja di sana. Kadang-kadang ada loh Pak yang kayak gitu. Iya. Terlalu intens. Terlalu intens itu. Jadi itu yang membuat tambah runyam biasanya. Iya. Wah, aku begini sudah telepon. Ini ya, apalagi dibarengi dengan ada rasa cemburu gitu. Wah, itu tambah intens sekali. Nah, memang di sini pengertiannya ya komunikasi secara intens itu menjalin komunikasi yang baik. Ya. Menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Apalagi jarak jauh gitu ya. Nah, menjalin ini bisa aja misalnya kita ada selain telepon, terus kemudian kita juga perlu dalam hubungan itu ada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari ulang tahun, ya jangan terus jauh hilang nanti. Jadi harus juga waktu ulang tahun didatangi atau apa, kasih bunga atau apa, atau pada hari-hari yang istimewa gitu, ulang tahun pernikahan. Wah, harus datang. Atau ketika juga anak ulang tahun, itu juga perlu. Ya, jadi menjaga komunikasi yang baik itu ya masing-masing punya punya cara-cara tersendiri. Yang penting suami dan istri itu jangan sampai menimbulkan komunikasi yang negatif, tapi yang membangun yang positif-positif itulah. Ya, memang juga terjadwal lah istilahnya. Ya, seperti jadwal gitu. Walaupun kita jauh, tapi kita tetap perhatikan kapan sih anakku ulang tahun, kapan sih istriku gitu ya. Mungkin kalau dari Bu Kasih, apalagi nih yang perlu dilakukan? Nah, kalau hal yang mau saya sampaikan ini sangat penting ya. Kalau misalnya pada akhirnya kita harus berpisah LDR itu dengan pasangan, yang sangat-sangat penting adalah jangan membuka kesempatan kepada lawan jenis ya. Betul. Nah, ini banyak terjadi ya. Hanya karena masalah, maksudnya curhat dikit-dikit gitu kan kepada lawan jenis, sampai pada akhirnya lawan jenis itu sudah merasa nyaman, sudah merasa terbuka ya dengan kita, apalagi kalau misalnya kita atau siapapun gitulah ya memberikan perhatian yang lebih dan kemudian bisa disalahartikan oleh lawan jenis ini, maka itu akan bisa membuat dampak yang sangat-sangat negatif terhadap pasangan kita itu. Bisa saja ya pada akhirnya dia akan meninggalkan istrinya atau suaminya oleh karena sudah terpincut dengan lawan jenis di tempat kerja misalnya ya, oleh karena tadi hanya curhat-curhat sedikit gitu ya. Jadi itu karena sering ketemu. Nah, iya betul. Jadi jangan membuka kesempatan terhadap godaan-godaan. Betul. Tidak memberikan peluang kepada godaan. Nah, karena situasinya rentan tadi itu ya, bahaya ya. Karena rentannya itu kenapa Pak Warno? Sendiri sepi. Soalnya kalau butuh teman bicara, kadang nggak ada yang lain nih, lawan jenis. Apa-apa, kan sekarang ini yang membelakangi latar belakang itu
persahabatan. Betul. Dan itu kejadian karena persahabatan. Akhirnya ditanya, kok deket sih sahabat saya, padahal lawan jenis sahabat saya ini. Itu ikatnya nggak boleh itu. Padahal ujung-ujungnya akhirnya. Karena memang dibilang kan lawan jenis tidak ada persahabatan yang murni terhadap yang kalau misalnya lawan jenis. Nah, kan? ini rentannya macam-macam nih Pak Warno. Iya betul. Nah, ini gimana menurut Pak Warno? Tentang kesendirian yang membuatkan rentan hubungan, akhirnya bahaya itu tadi. Jadi supaya iblis nggak masuk Betul dalam tubuh, dalam otak itu memang itu nyatanya begitu. Ketika sendirian itu memang begitu. Jadi apalagi kan ada teman bicara setiap hari gitu kan. Nah sehingga pikiran negatif itu akan muncul. Jangan-jangan wah suamiku di sana begini. Suami jangan-jangan istriku begini. Nah, tentunya kalau kita sebagai umat Tuhan ya, orang yang percaya Tuhan, ya ketika kesendirian itu harus dibarengi dengan doa. Harus dengan doa. Doakan suami yang jauh atau istri yang jauh, doakan. Istri juga mendoakan, suami mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga makanya harus menjaga komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai ada kecurigaan. Jadi kita di sini perlu juga ada takut akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan itu sangat penting ya. Betul. Suami kalau hidupnya takut akan Tuhan, betul-betul intim dengan Tuhan, tentunya suami juga nggak akan terjadi yang Neko-neko. dicurigakan tadi. Istri juga demikian, anak juga mendoakan gitu. Betul. Jadi saling satu dengan yang lain mendukung dalam doa. Ya, itu karena kesepian tadi ya. Kesepian. Dan kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Nah, di dalam kesepian itu pasti ada kesendirian. Bagaimana nih Bu Kasih mengatasi kesendirian itu? Karena kita kan jauh dari siapa-siapa, jauh dari suami, kita hanya sama anak toh. Itu kan kadang merasa, duh sendiri. Iya, meskipun ada anak, tetap aja merasa Iya. sepi, Iya, gitu sepi. kan. Nah, ini pengalaman. Iya betul, memang ini pengalaman ya kalau Pengalaman. misalnya suami kerja di ada kegiatan di luar kota, aduh rasanya meskipun ada 2 anak di rumah tetap aja rasa sepi gitu ya. Jadi gimana kita menanggulangi kesepian itu ya, yang karena biasanya kita bisa berdua, jalan-jalan berdua dengan suami dan sebagainya. Ya saya pikir kita bisa cari kegiatan positif yang lainnya seperti olahraga. Ataupun kalau misalnya mau ikut persekutuan di gereja gitu kan, jadi kita bisa ketemu orang-orang orang lain gitu lah yang bisa kita ajak komunikasi, yang kita bisa ajak bercerita dan sebagainya. Ya sepintar-pintarnya kita lah ya, cari kesibukan yang lain supaya tidak melulu akhirnya pusing sendiri gimana memikirkan suami atau istri yang jauh dari Iya, kadang-kadang sama siapa ya, sudah makan belum, lagi ngapain ya. Nah, ini terakhir perbincangan kita nih Pak Warno. Apa yang perlu dilakukan dari segi rohani? Ya, karena tentu saja sangat penting sebagai landasan rumah tangga kita ya. Dan kayak saya yakin kalau iman seseorang itu kuat, maka tentu godaan itu tidak akan mampir atau mudah diatasi. Silakan Pak Warno. Ya, tadi sudah ngomong masalah rohani juga ya. Tapi yang paling penting yaitu samping tadi banyak kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan yang positif. Jadi ke gereja, ikut persekutuan, ikut kunjungan, ikut apa, itu positif yang luar biasa. Dan juga perlu dari diri kita sendiri, ya, membangun rohani. Membangun rohani, tadi kan banyak pencobaan. Jadi bangunlah rohani kita itu dengan kita senantiasa baca firman Tuhan, berdoa, dan juga bersaksi atau sharing dengan teman-teman. Itu hal yang sangat positif, supaya tidak terjadi kesepian. Kunjungan itu juga penting loh. Kunjungan, tapi kunjungan kalau ini ya ada temannya, jangan sampai kunjungan dalam pengertian itu gini loh ya. Kunjungan itu bukan hanya ini, kemana, ke teman-teman apa, ya, sehingga tidak fokus kepada kekhawatiran. Betul. Jadi ya, gitu. Memang kalaupun situasi kondisi memaksa kita untuk pisah secara fisik dengan suami, ya otomatis kita harus membentengi diri. Jangan sampai iblis masuk di dalamnya. Jangan sampai ada godaan-godaan dari luar. Nah, itu membatasi diri dengan iman kita dikuatkan.
Iya. menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Iya, betul. Ya, dan kita akan terus belajar akan firman Tuhan untuk mengambil waktu yang baik supaya iman kita juga bertumbuh, suami kita juga pekerjaannya lancar, walaupun pisah, kita juga baik-baik di rumah dengan anak. Dan semoga perbincangan kita ini bermanfaat ya bagi kita, bagi pemirsa juga, dan tetap terus ikuti acara kita di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera.